Di video kali ini teman-teman, saya akan sharing-sharing sedikit ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Dan mungkin nanti saya akan memberikan tips gitu ya, sedikit gitu. Buat adik-adik kita yang kira-kira ingin setelah lulus sekolah punya keinginan untuk langsung masuk terjun ke bekerja ke sebuah perusahaan sepatu misalnya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya teman-teman. Karena di sini ada pertanyaan salah satu teman kita gitu. Pertanyaan tuh begini pertanyaannya, Mbak, kenapa katanya Mbak bekerja di sebuah perusahaan sepatu tapi tidak pernah nge-shoot atau bikin video untuk pemrosesan pembuatan sepatu tersebut gitu. Nah, mungkin di sini akan saya jawab teman-teman gitu, bahwa saya bekerja di sebuah perusahaan sepatu, khususnya itu di sepatu Nike gitu. Nah, sepatu ini yang kami produksi ini itu tidak diperjualkan di lokal gitu ya. Jadi ini khusus ekspor gitu. Ekspor ke luar negeri gitu. Nah, kenapa gitu saya kok tidak pernah membuat video atau tidak pernah mempublikasikan proses pembuatan dari sepatu tersebut gitu. Karena begini teman-teman, sebuah perusahaan itu kan punya peraturan sendiri-sendiri ya gitu. Jadi di tempat saya bekerja itu sebenarnya tidak boleh kita untuk bikin video, apalagi untuk dipublikasikan gitu. Nah, yang namanya sebuah perusahaan kan itu ada peraturan, dan saya sebagai karyawannya itu harus mematuhi peraturan tersebut gitu ya. Jadi saya maaf sekali, saya tidak pernah dan tidak bisa gitu ya untuk memperlihatkan bagaimana proses pembuatan dari sepatu tersebut gitu. Karena itu adalah hak dari perusahaan gitu ya, dan saya sebagai karyawannya harus bisa mematuhi peraturan yang ada. Begitu teman-teman jawabnya gitu ya. Mungkin selama ini saya kalau bikin video itu paling untuk di area lingkungannya, paling di taman pabrik tersebut gitu ya, di area lingkungannya atau di area pabrik gitu. Tapi kalau untuk langsung diproduksi, saya maaf sekali tidak bisa gitu ya, karena memang di perusahaan itu ada peraturan yang tidak boleh membuat video secara langsung. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti teman-teman gitu, kenapa saya tidak pernah membuat video untuk pembuatan sepatu yang tempat saya bekerja gitu. Memang saya bekerja langsung di produksi ya teman-teman, langsung di lapangannya gitu. Saya bekerja itu sudah 24 tahun, untuk tahun ini jalan gitu ya. Udah menanjak ke 25 tahun saya bekerja di perusahaan sepatu gitu ya. Nah, mungkin ya untuk pengalaman yang namanya kerja di pabrik sepatu sudah lama gitu ya. Skill saya alhamdulillah itu sudah lumayan paten gitu. Nah, begitu teman-teman apa ya, cerita sedikit sih masalah dari pertanyaan dari teman, saya jawab gitu, dan saya mohon maaf tidak bisa itu tadi membuat konten atau membuat video secara langsung pembuatan dari proses pembuatan sepatu. Nah, yang akan saya berikan tips kali ini. Nah, tips kali ini teman-teman, biasanya kan kita kalau punya saudara atau adik gitu, ada yang punya niat untuk langsung bekerja setelah lulus sekolah ya, misalnya lulus sekolah SMA Sederajat, biasanya kan punya keinginan untuk udahlah aku mau kerja aja ke PT gitu. Nah, bagaimana sih solusinya gitu kalau misalnya kita belum punya pengalaman kerja tapi ingin langsung terjun atau bekerja di sebuah perusahaan sepatu atau perusahaan garment. Nah, di sini solusi yang akan saya berikan satu. Nah, teman-teman yang punya keinginan setelah lulus sekolah ingin terjun langsung
ke sebuah PT ya, biasanya itu kan yang dicari itu kan yang pengalaman gitu, yang punya skill gitu ya, beda dengan yang mempunyai ijazah strata ya. Biasanya kalau yang punya ijazah strata masuk ke sebuah perusahaan itu biasanya paknya itu di office atau di HRD gitu ya. Kalau yang langsung terjun ke produksi biasanya itu sedikit sih, nggak ada malah ya. Nah biasanya yang tidak punya ijazah strata paling masuknya ke produksi. Nah begitu. Nah bagaimana nih caranya gitu ya, biar yang lulus sekolah bisa langsung masuk ke perusahaan sepatu, karena yang dicari biasanya kan yang pengalaman, yang punya skill. Solusinya satu, harus memasuki yang namanya kursus pelatihan jahit. Nah, karena di kursus pelatihan jahit itu antara 2 bulan atau 3 bulan pasti akan mendapatkan sertifikat atau paklaring menjahit. Nah, untuk kursus menjahit paklaring untuk garment dan sepatu itu tidak jauh beda, karena semua itu kan menggunakan mesin ya. Mesin itu biasanya ada mesin yang otomatis, yang satu itu biasanya manual gitu ya. Tidak perbedaannya tidak jauh gitu. Nah di situ skill kita bisa diolah gitu. Nah, karena yang saya tahu perusahaan-perusahaan itu sekarang itu banyak sekali menerima karyawan yang punya skill gitu, yang punya pengalaman, misalnya menjahit gitu ya. Nah, itu untuk mempermudah kita memasuki sebuah perusahaan sepatu atau perusahaan garment gitu, dan kita harus punya skill menjahit tersebut gitu. Nah, biasanya juga untuk yang laki-laki banyak juga di perusahaan itu yang menjahit ya teman-teman. Di tempat kerja saya itu banyak sekali juga laki-laki itu yang menjahit gitu. Itu mau perempuan mau laki-laki biasanya sama gitu ya. Kalau punya skill menjahit itu akan cepat sekali, mudah sekali mendapat pekerjaan gitu ya. Mungkin tips saya cuman itu yang bisa saya berikan gitu ya. Karena yang namanya kita bekerja gitu ya, kalau kita tidak punya skill gitu, kalau tidak punya bakal keahlian biasanya dan susah. Kalau itu yang punya niat pertama satu pengen masuk ke perusahaan di bidang yang bergerak di bidang pembuatan sepatu khususnya, misalnya kan langsung menjahit ya. Nah itu solusinya, harus memasuki sebuah kursus pelatihan menjahit. Di situ pasti dalam jangka 2 atau 3 bulan pasti akan mahir dan akan mendapatkan sertifikat menjahit atau paklaring tersebut. Nah, itu sedikit teman-teman tips dari saya. Mudah-mudahan tips yang sedikit ini akan berguna. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe tetap dukung channel saya, Hernanda Aisyah Channel, dengan cara subscribe, like, and comment. Terima kasih.